Hari itu tidak seperti hari-hari biasanya bagi seorang ayah bernama Kobus. Ketika teleponnya berdering, suara cemas di seberang sana membuat jantungnya berdegup kencang. Itu adalah wali kelas dari putranya yang membawa berita tak terduga. Dikabarkan, bapak jagoan kecilnya yang berada di kelas 2 sekolah dasar tidak pernah mengumpulkan tugas rumah yang diberikan guru, sulit berkonsentrasi, dan selalu mengganggu kawan-kawannya di kelas selama jam pelajaran. Tetapi bukan hanya itu, sang guru juga melaporkan tulisan anaknya tidak rapi, acak-acakan, sulit dibaca, dan mendapat nilai terendah di kelas, yang faktanya tidak hanya 1 atau 2, tetapi untuk semua mata pelajaran. Mendengar penjelasan itu, Kobus terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata dan merasa seperti ditampar. Selama ini, dia selalu membayangkan bahwa buah hatinya akan menjadi anak yang pintar dan sukses, tetapi sekarang, semua impian itu seperti sirna begitu saja. Barusan adalah sebagian contoh kecil dari kesulitan belajar anak, dan apakah kamu mengalami hal yang sama seperti Kobus? Jika iya, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang tua yang mengalami hal serupa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu kesulitan belajar pada anak, penyebabnya, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Semoga cara saya menjelaskan dapat diambil manfaatnya. Mari kita mulai. Kesulitan belajar atau learning disabilities pada anak adalah gangguan yang berdampak pada kemampuan untuk mengerti dan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, melakukan perhitungan matematis, mengatur gerakan tubuh, dan memusatkan perhatian. Kondisi ini umumnya muncul semenjak anak berusia 0-6 tahun atau usia dini, tetapi biasanya baru diketahui saat masuk usia sekolah, karena saat di umur ini, anak terlihat lebih lambat dalam memahami informasi atau pelajaran dibandingkan teman-teman sebayanya. Sebagai catatan, anak yang mengalami kesulitan belajar tidak menggambarkan mereka malas atau bodoh. Gangguan tersebut hanya membuat mereka memproses informasi dengan cara yang berbeda karena adanya masalah di salah satu area otaknya. Dan tidak seperti hambatan fisik, kesulitan belajar tidak terlihat dengan jelas dan sering disebut hidden handicap atau hambatan yang tersembunyi. Bruce, Siegel, dan Gold serta Pentik yang masing-masing di tahun 1976, 1982, dan 1983 menemukan bahwa kesulitan belajar khusus penyebabnya adalah gangguan pada fungsi sistem saraf sebagai akibat dari 4 hal berikut ini. Pertama, kerusakan otak pada masa perkembangan, misalnya akibat kecelakaan, infeksi, atau penyakit. Kedua, ketidakstabilan zat-zat kimiawi di dalam otak, misalnya akibat kekurangan nutrisi atau gangguan metabolisme. Ketiga, adanya kelainan perkembangan saraf, contohnya akibat kelainan genetik atau paparan zat berbahaya, serta proses perkembangan anak yang lambat, contohnya akibat dari kekurangan gizi atau kelahiran prematur. Selain pendapat tadi, ada 3 faktor yang turut dikemukakan oleh Hailehen dan Kaufman, yaitu faktor biologis, terjadi karena adanya gangguan dalam fungsi sistem saraf pusat, kedua faktor keturunan, kemudian lingkungan. Namun lingkungan bukan aspek utama, melainkan sebagai tambahan dari penyebab kesulitan belajar pada anak. Selanjutnya, para pakar diagnostik telah mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang memperparah kesulitan belajar pada anak. Pertama, aspek kesehatan fisik, yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, ketidakseimbangan, gerakan berlebihan, dan kekurangan nutrisi. Kedua, faktor lingkungan. Dalam hal ini kondisi keluarga, masyarakat sekitar, termasuk sekolah yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian akademis anak. Kemudian, motivasi dan aspek emosional, di mana si kecil yang kerap kali kandas pada 1 atau lebih mata pelajaran memiliki kecenderungan kurang percaya diri dan lalai dengan tugasnya. Kegagalan ini bisa membentuk pribadinya menjadi tidak peduli dengan pelajaran. Terakhir adalah kondisi psikologis yang terganggu sebagai akibat dari hambatan perhatian, kemampuan melihat, gangguan pendengaran dan gerakan, ketidakmampuan berpikir, dan lambat dalam kemampuan berbahasa. Kesulitan belajar pada anak bervariasi hingga sukar dikategorikan secara jelas. Namun biar bagaimanapun, diperlukan pengelompokan guna menentukan metode pengajaran yang sesuai. Menurut ahli-ahli ini, ada 2 kelompok besar kesulitan belajar. Pertama,
Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan yang meliputi gangguan perhatian, di mana si kecil dengan hambatan ini tidak tenang dan selalu bergerak, sulit fokus ketika belajar dan memahami instruksi, sering menyela pembicaraan orang lain, sulit menunggu giliran, termasuk sering lupa dengan apa yang sedang dikerjakan. Kemudian, gangguan ingatan, yaitu kesulitan mempertahankan informasi yang telah diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, atau pengalaman. Misalnya sulit mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya, seperti nama-nama orang yang baru dikenal atau detail dari pengalaman yang baru saja dialami. Berikutnya, gangguan persepsi visual dan motorik. Anak dengan gangguan ini kesulitan untuk melihat dunia seperti orang pada umumnya. Mereka sulit memahami arah, ukuran, jarak, hubungan antara objek, dan waktu. Hal ini dapat menyebabkan si kecil terhambat pada berbagai hal, seperti mengikuti instruksi, bermain, belajar, atau menjalin pertemanan. Ini merupakan kesulitan belajar pada anak yang paling umum terjadi saat prasekolah. Buah hati terlihat sukar memahami dan menggunakan bahasa, baik bahasa lisan atau tulisan. Anak dengan gangguan ini sulit memproses informasi, mengingat hal-hal penting, dan membuat keputusan yang tepat. Mereka juga mengalami kerumitan untuk mengekspresikan pikiran secara lisan dan memahami bahasa orang lain. Gangguan ini sering terjadi bersamaan dengan hambatan berbahasa secara verbal, karena keduanya melibatkan proses berpikir yang sama, yaitu memahami dan mengolah informasi. Si kecil dengan hambatan berpikir dan berbahasa verbal akan kesulitan memahami instruksi lisan, terlibat percakapan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut pemikiran yang kompleks. Pengelompokan kesulitan belajar yang kedua adalah kesulitan belajar dalam bidang akademik seperti membaca, menulis, dan matematika. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, disleksia. Ini merupakan kesulitan belajar yang rumit, yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca, kemudian mengeja, dan menulis. What you have is a learning disorder called dyslexia. Gangguan belajar ini sangat umum terjadi pada anak maupun orang dewasa dan mempengaruhi sekitar 20% populasi dunia. Penyebabnya belum bisa dipastikan, namun banyak orang dengan disleksia memiliki anggota keluarga dengan gangguan ini. Para ilmuwan percaya bahwa dua gen ini terkait dengan disleksia. Mereka juga temukan bahwa orang dengan gangguan ini memiliki perbedaan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka memproses huruf, kata, dan bahasa. Secara umum, anak dengan disleksia menunjukkan tanda-tanda berikut ini. Pertama, kemampuan perkembangan bicaranya lebih lambat dibandingkan teman sebaya. Kedua, sulit mengingat dan belajar nama-nama abjad serta bunyinya. Ketiga, tulisan mereka sering terbalik, misalnya ayam menjadi haya. Dan yang keempat, mereka memiliki hambatan dalam membedakan abjad tertentu ketika menulis, contohnya B sebagai D atau M sebagai W. Selain itu, anak dengan disleksia sering mengalami kesulitan menggunakan bahasa dengan benar seperti contoh berikut ini. Kemudian, mereka sering mengalami kesulitan dalam memproses dan memahami informasi yang didengar, yang menyebabkan ketika di dalam kelas, anak kesulitan menjalankan instruksi, memahami penjelasan guru, atau menjawab pertanyaan. Berikutnya, si kecil sukar mengingat warna, huruf, maupun angka, sering terkendala untuk ucapan kata-kata yang tidak umum, dan kesulitan dalam mengeja, membaca, serta menulis. Dari penjelasan barusan, perlu dicatat bahwa anak yang mengalami disleksia memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang sulit hanya pada beberapa aktivitas, ada juga yang mengalami hambatan dalam banyak kegiatan. Gangguan ini menetap seumur hidup, dan walaupun perlu perjuangan dalam membaca, mereka acap kali hadir sebagai pemikir yang cepat, nalarnya kuat, dan sangat kreatif. Belajar menulis merupakan hal yang sulit bagi sebagian anak. Namun, jika kesulitan ini berlangsung terus-menerus dan mengganggu aktivitas belajarnya, maka kemungkinan anak tersebut mengalami disgrafia. Jenis kesulitan ini ada dua dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Jika kesulitan menulis terlihat sejak awal anak belajar menulis, maka dikenal sebagai disgrafia perkembangan. Namun bila orang dewasa yang mengalaminya, di mana sebelumnya mereka telah mahir menulis, maka keadaan tersebut dikenal sebagai disgrafia didapat. Para ilmuwan masih belum yakin apa penyebab kesulitan menulis pada anak. Diduga, ini berhubungan dengan masalah pada bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan dan mengingat kata-kata dalam tulisan, kemudian memahami makna dan cara membacanya.
kemungkinan lain karena faktor genetik yang diturunkan dari anggota keluarga sebelumnya, seperti pada kasus disgrafia perkembangan. Berikutnya, si kecil yang lahir sebelum waktunya atau prematur besar kemungkinan mengalami gangguan ini, dan disgrafia dapat terjadi bersamaan dengan gangguan belajar lain, seperti disleksia serta gangguan konsentrasi dan aktivitas berlebihan. Sedangkan pada orang dewasa, seperti pada kasus disgrafia didapat, penyebabnya adalah kerusakan pada lobus parietal sebagai akibat dari cedera otak, misalnya stroke atau benturan kepala, gangguan yang terkait dengan sistem saraf dalam tubuh, contohnya cedera saraf tulang belakang, serta perubahan dan penurunan fungsi tubuh seiring waktu, misalnya Parkinson dan demensia. Tulisan tangan yang tidak jelas dan sulit dibaca merupakan karakteristik dari kesulitan belajar menulis. Namun, tidak semua anak dengan tulisan tangan yang buruk mengalami disgrafia. Berikut ciri-ciri lain yang dapat menunjukkan kemungkinan anak mengalami gangguan ini. Pertama, mereka kesulitan meniru tulisan yang sudah ada, mengalami kram tangan karena terlalu kuat memegang alat tulis, salah mengeja dan menulis huruf kapital atau besar. Kemudian, menulis merupakan hal yang sulit dan butuh waktu yang lama untuk melakukannya, serta menunjukkan posisi tubuh atau tangan yang tidak biasa ketika melakukan hal itu, misalnya membungkuk atau memutar tubuh. Tanda lainnya, mereka kesulitan menulis huruf sambung yang seharusnya terpisah, misalnya seperti berikut. Termasuk menulis huruf pisah yang harusnya disambung, misalnya dia dan saya menjadi seperti ini. Selanjutnya, anak dengan disgrafia sering menulis sambil mengucapkan atau melafalkan kata-kata yang mereka tulis, sukar mengontrol ukuran dan spasi antar kata, sering menulis kalimat dengan huruf atau kata yang kurang, sulit menggambarkan kata dalam pikiran sebelum menuliskannya, mereka kerap perhatikan tangannya sendiri, dan sulit fokus serta sering menghapus tulisan. Jika tanda-tanda barusan nampak pada anak, segera konsultasi dengan profesional terdekat untuk mendapatkan bantuan. Jika dibiarkan, ini akan terbawa sampai mereka dewasa dan berdampak negatif di kemudian hari. Studi pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kesulitan menulis dapat memberikan dampak yang lebih luas seperti frustrasi yang ekstrim, tekanan, rendah diri, dan kesulitan bersosialisasi. Lebih lanjut, riset itu mencatat bahwa anak yang mengalami disgrafia kemungkinan tidak bisa belajar dan memahami pelajaran dengan baik karena mereka akan menunjukkan upaya yang lebih untuk menulis dengan benar ketimbang memahami materi pelajaran secara keseluruhan. Sementara itu, orang dewasa dengan gangguan ini terbatas dalam pilihan karir dan menghadapi kesulitan menjalankan tugas sehari-hari yang memerlukan keterampilan menulis. Diskalkulia adalah kesulitan belajar matematika dan sering disebut disleksia matematika. Individu yang mengalami hal ini bisa jadi sukar menghitung uang, membaca jam, menghitung di kepala, mengenali pola angka, dan menggunakan rumus matematika. Menurut buku pedoman yang digunakan para profesional di bidang kesehatan mental, diskalkulia termasuk kesulitan belajar spesifik. Dan jika terjadi pada anak, bahkan sebelum mereka masuk sekolah formal, maka dikenal sebagai diskalkulia perkembangan, di mana ini merupakan kesulitan berhitung yang paling umum terjadi. Diperkirakan 5-7% anak-anak di sekolah dasar mengalami diskalkulia dengan penyebaran yang merata pada laki-laki dan perempuan. Tidak hanya si kecil, orang dewasa bisa mengalaminya. Yep, but you also have dyscalculia. Dan secara umum, terjadi pada sekitar 6-7% masyarakat dunia, bahkan angka ini bisa mencapai 26% jika termasuk bentuk-bentuk yang lebih ringan. Ini berarti, dari setiap 100 orang, sekitar 6-7 orang mungkin mengalami diskalkulia, dan jumlah ini bisa lebih tinggi jika bentuk-bentuk yang lebih ringan tidak terdiagnosis. I mean, you say you got dyslexia, dyscalculia, Dyscalculia. however you say it. Secara umum, penyebabnya pada anak sulit ditemukan. Para peneliti masih terus melakukan penyelidikan, dan mereka beranggapan ini terjadi karena ada gangguan di otak yang bertanggung jawab untuk mengolah informasi matematika. Selain itu, faktor genetik diduga ikut berperan, dan diskalkulia sering dihubungkan dengan gangguan lain. Misalnya kesulitan mengingat, memahami ruang, membaca, memahami dunia sekitar, termasuk gangguan konsentrasi. Berikut ciri atau gejalanya. Mari kita mulai dari usia PAUD atau taman kanak-kanak.
Pertama, dibandingkan anak lain seumurannya, mereka kesulitan berhitung, terutama pada angka yang panjang. Sukar mengerti urutan, baik itu kecil ke besar atau tinggi ke rendah, sulit pahami arti dan angka atau simbol matematika. Kemudian, si kecil tidak paham konsep hitung-hitungan. Ambil contoh ada 7 benda di sakunya, dan kamu meminta satu di antaranya, maka yang terjadi, anak akan memberikan semuanya tanpa menghitung dulu satu persatu. Selanjutnya, meskipun sering diberi pelatihan oleh orang tua, mereka masih saja salah mengingat nomor rumah atau telepon, termasuk kurang memahami bagaimana waktu berlalu, sehingga sulit bersabar menunggu giliran. Tanda diskalkulia pada anak sekolah dasar. Pertama, enggan melakukan permainan yang berhubungan dengan matematika, contohnya ular tangga atau permainan kartu, sulit memahami ide-ide matematika yang umum. Misalnya ketika membandingkan tinggi tubuh dua orang, masih mengandalkan jari untuk perhitungan ketimbang menggunakan ingatannya, sukar bedakan tanda kurang atau tambah, termasuk lambang matematika lainnya, keliru menentukan waktu dari jam analog, dan sulit bedakan arah kiri atau kanan. Anak SMP dengan diskalkulia seringkali kesulitan memahami arti dan makna dari nilai, baik itu uang, waktu, atau nilai mata pelajaran. Misalnya, 10.000 lebih kecil dari Rp50.000, 20 menit bernilai lebih dari 10 menit, dan 70 pada mata pelajaran matematika lebih rendah dari 80. Kedua, menulis angka secara teratur dan menempatkannya dengan benar dalam baris atau kolom tidak mudah bagi mereka, sehingga jadi tantangan tersendiri. Berikutnya, mereka juga mempunyai problem dengan pecahan, misalnya susah memahami bahwa setengah lebih besar dari seperempat, dan memperkirakan hal lain seperti alat ukur dan memahami konsep gelas ukur, sehingga anak mungkin sulit menggunakan timbangan untuk menimbang sesuatu, serta sukar memperkirakan berapa banyak cairan yang dapat ditampung dalam wadah berkapasitas 250 ml. Selanjutnya, mereka mengalami kesulitan menghitung poin ketika terlibat dalam olahraga, misalnya sepak bola atau basket. Anak SMA yang mengalami gangguan ini sukar menerapkan pengetahuan matematika dalam kesehariannya, seperti memperkirakan total uang jajan yang harus dikeluarkan. Mereka sulit mengerti informasi yang tercatat dalam grafik, misalnya data penjualan atau hasil survei. Mengalami kerumitan dengan tugas perhitungan sederhana, sehingga butuh alat bantu misalnya kalkulator, kemudian sering lupa dengan nomor kelas yang ditempatinya, termasuk kapan waktunya masuk sekolah. Dari tanda-tanda barusan, kita bisa melihat bahwa gejala diskalkulia berbeda pada masing-masing anak. Kesulitan belajar spesifik ini terjadi bukan karena orangnya malas, bodoh, atau tidak menyukai matematika, tetapi karena otak memproses informasi matematika dengan cara yang berbeda. Mereka bisa jadi mengerti konsep yang ada di balik matematika, namun tidak tahu kapan atau bagaimana menggunakannya. Anak dengan diskalkulia umumnya mempunyai taraf inteligensi yang normal atau bisa saja di atas rata-rata. Walaupun demikian, pada beberapa kasus, bisa saja IQ-nya di bawah rata-rata karena beberapa hal, di antaranya karena adanya gangguan lain yang menyertai diskalkulia, misalnya disgrafia atau disleksia. Setiap anak memiliki kelemahan dan kelebihan yang unik. Untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan belajar, kamu perlu membangun komunikasi dengan guru, serta berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog atau dokter anak terdekat. Selain itu, perhatikan kelebihan dan dorong mereka untuk mengembangkannya. Jangan lupa beri pujian. Hey! Good job, son! Kemudian, berikan cinta dan dukung si kecil untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, serta bangun rasa percaya diri mereka. Termasuk, perbanyak informasi tentang gangguan belajar yang anakmu alami, di mana kamu bisa mendapatkannya dari berbagai sumber, misalnya dari internet, membaca buku, atau konsultasi dengan pakar di bidangnya. Terakhir, bantu anak merencanakan masa depan dengan mempertimbangkan kelebihan dan minat yang mereka miliki. Sebelum mengakhiri video ini, kamu perlu tahu bahwa anak dengan kesulitan belajar bisa jadi terang untuk banyak orang. Cinta tanpa syarat, dukungan, kebaikan, serta kesabaran dapat membantu mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini.